Hey everyone, kenalin nama aku Andia Manantasari dari Departemen Studi Pembangunan Angkatan 2021. Hai semuanya, kenalin nama aku Evelyn Natami dari Departemen Desain Komunikasi Visual ITS Angkatan 2020. Halo semuanya, kenalin nama aku Marcel dari Departemen Desain Produk Industri Angkatan 2021. Kebetulan aku menjadi salah satu Uber di ISMA tahun 2023 dengan host University UNSW atau University of New South Wales di Australia. ISMA awardee di University of Liverpool. Terima di University of Zagreb, yaitu di Kroasia. Perasaannya jelas seneng banget ya, nggak ngira bisa diterima, tapi alhamdulillah saya bersyukur banget karena sudah keterima dan very much looking forward to it. Saya tentunya senang dan juga bersyukur karena sudah melewati perjalanan yang cukup panjang ini. Pasti banget, perasaan aku senang dan gak nyangka bisa menjadi bagian dari ISMA tahun 2023 ini. Selain dokumen-dokumen dan berkas, menurutku penting banget untuk mempersiapkan mental dan kesiapan tujuan juga untuk daftar ISMA ini. Untuk apa harus exchange, untuk apa harus ISMA, itu penting banget untuk teman-teman nanti bisa menulis esai dan interview yang bagus. Pertama yang perlu kalian siapkan adalah skill English kalian. Kalian harus sering-sering belajar bahasa Inggris, make using English as a habit. Lama-kelamaan ketika udah terbiasa menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa fluent dan itu bakal membantu ketika kalian interview. Lalu yang kedua itu memperbanyak pengalaman kalian ketika kuliah atau di kampus. Jadi mungkin seperti mengikuti organisasi, atau ikut lomba, ikut kepanitiaan. Hal itu akan membantu banget ketika kalian harus menulis esai. Ada dua hal yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran program ISMA sendiri. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan EPT Certificate dan juga esai. Untuk EPT Certificate sendiri ini ada 3 jenis, ada Duolingo, IELTS, dan TOEFL. Aku pribadi pilih IELTS karena host university aku, UNSW, yang terletak di Australia, hanya menerima 2 jenis EPT, yaitu ada IELTS dan TOEFL. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, host university yang kalian tuju ini menerima EPT jenis apa, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Aku sendiri waktu itu pilih host university mana yang akan aku tuju dari coursesnya. Nah, teman-teman bisa cek website dari ISMA sendiri untuk cek host university mana dan courses apa yang mereka tawarkan. Mungkin tips lain juga dari aku, mungkin kalian juga harus mempertimbangkan negara mana yang akan kalian tinggali pada saat itu. Gimana sih kondisinya, gimana sih budayanya, supaya kalian juga bisa memanfaatkan program ISMA ini secara maksimal. Teknis kayak EPT-nya dan juga dari tujuan tadi. Dari courses, dari timeline-nya, kapan dia mulai, kapan dia selesai, host country, kota tempat universitas itu juga. Pertama, kalian harus menentukan kalian ingin mengambil tes apa. Di program ISMA itu menerima 3 macam tes, yaitu TOEFL, IELTS, dan Duolingo. Nah, di setiap universitas itu akan memiliki requirements yang berbeda. Pastikan kalian melakukan riset tentang universitas yang ingin kalian tuju, dan apakah tes kalian bisa diterima atau tidak. Hal kedua yang perlu kalian pertimbangkan adalah seberapa kompetitif universitas yang ingin kalian tuju. Setiap universitas akan memiliki daya saing yang berbeda dengan satu sama lain. Dari pengalaman saya sendiri, saya memilih first choice saya di suatu universitas yang memang ramai dengan peminat, yaitu UBF. Karena dari itu, saya memilih second choice saya yang lebih sepi peminatnya, yaitu Zagreb University. Dan alhamdulillah saya keterima di Zagreb. Di program ISMA ini kalian bakal find so many new friends. Sebelum aku keterima di ISMA, aku kira kita bakal nyiapin semua hal untuk dokumen-dokumen itu sendirian. Jadi aku dulu sempat takut, tetapi pada kenyataannya kita tuh bakal sering-sering bareng sama teman yang se-host uni. And yeah, it's a very unexpected thing. Jadi don't be afraid buat yang lain. Kalian juga pasti bakal bareng sama teman-teman. Mungkin untuk info yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa ISMA itu cukup dinamis. Jadi teman-teman itu harus rajin-rajin cek sosial media, terutama di Twitter dan Instagram. Terus aku juga saranin teman-teman untuk gabung di sebuah grup ISMA Fighters supaya kalian tuh bisa saling sharing info supaya kalian gak ketinggalan informasi. ISMA itu benar-benar balik ke orangnya masing-masing. Terlepas dari track record dan pengalaman lomba, organisasi semuanya itu, balik ke gimana orang tersebut bisa menyampaikan ide, menyampaikan pikiran, tujuannya, dan kontribusi kembali melalui esai dan interview.
Ini mungkin belum banyak yang bisa aku bagiin. Cuma sampai sejauh ini aku ngerasain banget gimana ISMA bisa membantu aku punya lebih banyak kenalan, connection maybe, dan temen pastinya, maupun itu dari ITS maupun universitas di seluruh Indonesia. Yang pertama jelas experience, ya, mendapatkan pengalaman untuk tinggal di luar negeri di mana itu sangat jauh dari rumah kita, dan berinteraksi dengan orang lokal sana, menemui new cultures, meeting new kinds of people. Itu very once in a lifetime experience yang sangat precious dan sangat beneficial banget buat aku ke depannya. Yang kedua adalah relasi. Di program ISMA ini kalian bakal menemui banyak banget teman-teman baru, dan kalian juga akan mempunyai teman baru di luar negeri, sehingga mempunyai relasi di luar negeri. Dan mungkin relasi tersebut akan membantu sekali ketika di jenjang karir kalian di masa depan. Benefits dari program ISMA sendiri itu ada banyak, teman-teman. Nah, selain kalian bisa belajar di top universities di luar negeri dan mendapatkan nilai rekognisi sebesar 20 SKS, teman-teman juga bisa engage di local communities, baik di host country atau di host uni kalian, supaya kalian bisa menambah relasi yang tentunya akan berguna untuk karir kalian ke depan. Departemen sendiri sudah membantu banyak hal. Selain bisa membantu kita dalam pelengkapan berkas-berkas, Departemen Desain Produk Industri ini juga sangat suportif, di mana kita dibebaskan untuk memilih courses apapun yang kita inginkan di host university pilihan kita. Tentunya Departemen sangat membantu dan mendukung proses persiapan ISMA ini ya, dari berkas, hal teknis lainnya, juga sampai ke konsultasi untuk pemilihan host university dan lainnya. Di sini memberikan saya banyak bantuan dalam proses pendaftaran ISMA 2023, dimulai dari merekomendasikan saya untuk program ISMA, yang kedua mengurus dokumen-dokumen yang saya perlukan untuk pendaftaran ISMA, dan yang ketiga membantu saya memilih courses untuk ISMA 2023. Dengan bantuan departemen tersebut, proses pendaftaran saya berjalan dengan lancar. Buatlah esai yang menceritakan siapa kamu dan kamu tuh orang yang bagaimana. Jadi mention about your struggles, tentang kesulitan kamu dalam hidup, apapun itu, dan bagaimana kamu melewati kesulitan tersebut. Ketika kamu membuat esai yang menunjukkan bahwa kamu dapat melewati sebuah tantangan atau sebuah kesulitan, itu will show them how powerful you are as a person. It will really help your essays. Don't be too ambitious or too cocky. Di sini mungkin ketika kalian ingin menulis seberapa besar ambisi kalian dan seberapa besar mimpi kalian itu mungkin too ambitious, dimana itu tidak realistik. Jadi kalian di sini juga harus mencari batas dimana ambisi is good, tapi harus realistik juga. An advice from me would be to just start small. Kalian bahas ambisi yang kecil saja, tapi bisa kalian achieve gitu, realistik. Itu menurutku lebih believable ya ketika dibaca sama orang. Banget yang namanya riset itu terhadap host country, host university, coursesnya yang mau teman-teman ambil, dan riset ke diri sendiri juga. Your values, your goals, what you're passionate about, itu penting banget. Ide-ide seperti ini untuk harus dituangkan dengan matang dan dengan maksimal di esai teman-teman. Karena aku sebelum teman-teman nulis esai, teman-teman itu bisa gali sendiri potensi kalian tuh apa. Jadi cari tentang kelebihan kalian, kekurangan kalian, apa sih minat kalian, dan apa sih keinginan kalian untuk daftar program ISMA sendiri. Nah, dari situ teman-teman bisa bikin kerangka untuk esai. Poin-poin apa aja yang ingin kalian sampaikan, sehingga di esai kalian itu bisa tulis dengan jelas dan punya alur yang cukup jelas. Buat interview sendiri, mungkin aku cuma bisa sampaikan latihan sebanyak mungkin, bisa dengan mentor, dengan teman kalian sendiri, sehingga kalian tuh siap kalau menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang cukup bisa bikin kalian. Pertama kalian harus lakukan adalah cari-cari info tentang pertanyaan interview ISMA. Jadi ketika kalian udah mulai cari, biasanya banyak di Twitter atau mungkin dari Telegram, grup-grup informasi tentang ISMA, itu mereka biasanya membahas juga tentang macam-macam pertanyaan apa aja yang keluar di interview. Jadi pastikan kalian banyak riset tentang itu. Terus kalian yang kedua harus mempelajari tentang esai kalian, benar-benar perhatikan kalian nulis apa, karena itu juga bakal ditanyain di interview. Yang ketiga, practice, selalu latihan ngomong terus, ngomong sendiri nggak apa-apa. Itu juga bakal bantu kalian ketika interview, much more comfortable ketika melakukan interview. Lalu yang keempat, jangan baca. Nggak usah baca sama sekali, fokus eye contact sama interviewernya. Really important to know yourself
know what you wrote in your essay, and just be confident. That's it.